Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 701. Namun, roh batu juga semakin patuh. Kalau tidak, pria ini pasti akan lari dengan hati batu di mulutnya dan tidak memandangnya dengan hati-hati, mengantisipasi persetujuannya. Saudara Ling, bonekamu benar-benar seperti manusia, tidak sedikit seperti boneka es dingin, kata Wenren Qian dengan tulus. Golem itu langsung tidak senang, meraung marah pada Wenren Qian yang adalah boneka. Itu adalah roh duniawi yang bermartabat, kehidupan dari 5 elemen yang menerima cinta surga. Ling Han tertawa keras dan menyimpan golem ke menara hitam, memungkinkannya untuk memperbaiki hati batu dan menaikkan tingkatnya sesegera mungkin. Sebenarnya, efeknya pasti akan lebih baik jika dia secara langsung menaklukkan golem raksasa tadi, itu ada di tingkat transformasi dewa. Tapi, pertama, Ling Han tidak ingin melepaskan menara hitam secara terbuka, dan kedua, dia adalah orang yang menghargai perasaan. Karena roh batu memberikan kesetiaan kepadanya, ia akan memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatannya, dan tidak hanya meninggalkannya setelah melihat yang lebih kuat. Roh batu seharusnya mengetahui hal ini juga, jadi itu bahkan lebih setia. Ya, sangat luar biasa, kata Ling Han sambil tersenyum, tetapi tidak mengatakan bahwa itu adalah roh batu. Qian selalu berpikir bahwa saudara Ling dikenal karena teknik pedang, tetapi tidak pernah berharap memanahmu menjadi lebih mencengangkan. Panah itu bahkan memusnahkan dewa batu tier transformasi dewa, kekuatan seperti itu benar-benar tak terbayangkan, seru Wenren Qian dengan kagum. Haha, Nyonya Wenren, tidak perlu menempatkanku di atas alas. Ling Han melambaikan tangannya. Dia juga anak ajaib generasi mereka, dan bakatnya mungkin tidak kalah dengan Zhu Xuan-er. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ayo pergi, kita harus melanjutkan perjalanan kita. Mereka semua mengangguk dan maju ke depan. Daerah ini secara mengejutkan besar, seolah-olah ujungnya tidak pernah bisa dicapai. Tetapi setelah setengah hari, matahari di langit dengan cepat menghilang. Sebagai gantinya adalah bulan yang memancarkan sinar cahaya lembut, dingin seperti air. Semua orang tercengang. Pemilik situs bersejarah ini benar-benar telah menanamkan pemikiran dan upaya untuk mensimulasikan lingkungan di sini agar sangat mirip dengan dunia luar. Bahkan banyak bintang menggantung di langit. Ling Han mengaktifkan Eye of Truth untuk melihat lebih dekat. Sebelumnya itu matahari, jadi dia tidak berani menatap terlalu lama, karena itu akan membutakan matanya. Namun, bulan berbeda. Kerusakan sinar cahaya terbatas dan dia benar-benar bisa menanggungnya. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah drastis ketika dia berkata, itu adalah bintang nyata, benar-benar sama dengan yang ada di luar. Apa? Semua orang tampak tergerak. Bintang adalah meteor dan sering mengandung logam tingkat tinggi yang langka. Itulah sebabnya mereka bersinar di langit, kata Wenren Qian. Ling Han mengangguk dan berkata, di atas cakrawala, kekuatan serap yang aneh mengatur meteor-meteor itu di tempat, sehingga langit berbintang yang kita lihat tetap berbeda di siang dan malam. Di bawah kekuatan-kekuatan dunia, ada lintasan berputar. Kelinci itu berkata, sebenarnya, bintang-bintang ini hanya beberapa ribu mil jauhnya dari kita. Jika bukan karena keberadaan angin astral, bahkan elit tier bunga blossom akan dengan mudah mencapai ujung langit. Tapi justru karena keberadaan angin astral, bahkan elit Shattering Void tier tidak berani menagih dengan paksa, hanya Ling Han mengikuti, dan membuat gerakan memotong ke langit. Langkah pertama untuk membelah langit adalah memotong angin astral, atau yang lain, tidak dapat mencapai langit. Bagaimana seseorang bisa berbicara tentang membelah langit, menghancurkan makhluk tier Void terlalu kuat? Serangan yang mereka keluarkan dapat menembus lapisan angin astral dan menjatuhkan bintang-bintang di langit, tetapi ketika bintang-bintang melewati lapisan angin astral, mayoritas akan lenyap,
dan hanya sedikit di antara sedikit yang bisa jatuh ke tanah. Kelinci itu melanjutkan, "Brat, apa kamu salah lihat? Bintang-bintang itu tidak mungkin sama dengan yang di luar." Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku pasti tidak melihat yang salah." Dia merenung dan berkata, "Kalau begitu hanya ada satu kemungkinan." Makhluk tertinggi dengan paksa membelah lapisan angin astral dan memetik bintang-bintang itu sepenuhnya utuh. Memetik bintang dan menangkap bulan, seberapa kuat itu? Wenren kian-kian tercengang. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh elit penghancur Void Tier. Ling Han mengangguk. Hancur Void Tier bisa mengguncang bintang-bintang di langit. Bagaimanapun, itu hanya jarak jauh yang dilindungi oleh lapisan angin astral. Tetapi untuk mengisi melalui lapisan angin astral dan memetik bintang-bintang, kesulitannya sama sekali tidak pada tingkat yang sama. Dia hanya bisa menggigil di dalam. Suatu dinasti kuno pernah berpikir untuk membagi langit dan gagal pada akhirnya, meninggalkan 4 gudang harta karun. Mungkinkah situs bersejarah ini milik dinasti kuno? Pada saat itu, meskipun mereka gagal membelah langit, menerobos lapisan angin astral seharusnya tidak menjadi masalah, jadi memetik beberapa bintang sempurna juga masuk akal. Jika memang benar demikian, Kekaisaran Bulan Ungu dan 5 sekte besar sedang terburu-buru juga berdiri untuk alasan, itu adalah dinasti yang memenuhi syarat untuk membelah langit. Ini benar-benar semakin menggoda, kata Ling Han sambil tersenyum. Semua orang duduk. Ling Han mengambil bahan, sementara semua orang mulai menyiapkan makan malam. Berjalan di tempat berbahaya seperti itu, mereka harus mempertahankan kondisi optimal mereka setiap saat, atau mereka bisa terluka parah. Waktu memang berharga, tetapi mereka pasti tidak seharusnya maju terburu-buru. Wenren Qian, serta Li Fengyu dan saudara perempuannya, jelas juga menyiapkan ransum, tetapi mencium aroma makanan yang dimasak Ling Han dan yang lainnya, mereka tidak bisa tidak terlihat ramah. Setelah mencicipi makanan mereka langsung membuang bahan-bahan mereka dan bergerak lebih dekat dengan kaku untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Di mana daging yang kutaruh di sini? Li Fengyu merasakannya aneh. Dia baru saja memanggang sepotong daging dan berencana untuk membawanya ke saudara perempuannya, namun tiba-tiba menghilang. Tatapannya berputar dan berhenti di kelinci, dan dia berkata, "Paman kelinci, apakah kamu diam-diam memakannya?" Kelinci menoleh dan berkata dengan jijik, "Pah, akankah paman kelinci mencuri makananmu untuk dimakan? Lalu ada apa dengan mulutmu yang mengunyah?" Paman kelinci secara alami suka bertengkar, bukankah itu diizinkan? Minyaknya menetes. Omong kosong, paman kelinci vegetarian, dasar kelinci sialan, pencuri yang mencuri. Li Fengyu menjadi gila. Kelinci yang tak tahu malu ini, terlalu malas untuk memanggang sendiri. Mencuri, terlalu menjijikkan. Kelinci itu mengabaikannya, dan matanya yang seperti batu delima berputar-putar secara acak. Dengan temperamen tidak mau menerima kerugian, itu jelas membalas dendam pada mulut besar Li Fengyu karena orang-orang lain sekarang melihatnya dengan waspada, sangat meningkatkan kesulitan mencuri. Di mana sup yang kutaruh di sini? Ling Han juga kaget, lalu menatap kelinci itu dan berkata, "Apakah kamu melakukannya?" Perlakuan salah seperti itu, kalian kehilangan barang-barang dan hanya menemukan paman kelinci. Apakah paman kelinci seperti itu? Kelinci itu melompat, sedih. Iya, semua orang mengangguk. Mangkuk yang aku tempatkan di sini juga hilang. Zhu Xuan'er juga berkata, merasa itu aneh. Tidak ada hubungannya dengan paman kelinci. Kelinci buru-buru mengangkat cakarnya sebelum ada yang bertanya. Itu memang bukan kelinci. Ling Han menggelengkan kepalanya. Perasaan surgawinya secara konstan terkunci pada kelinci, dan jika kelinci itu memiliki gerakan aneh, itu tidak akan luput dari perhatiannya. Setelah semua, akal surgawinya berada di tingkat surga, bahkan jika itu hanya sebagian saja. Lalu siapa itu? Semua orang bertanya-tanya. Huniu tiba-tiba mulai terkikik, meraih untuk mengambil sesuatu yang putih, dan berkata, "Mari kita memanggangnya dan memakannya." Chapter 702.
Apa yang Huniu tangkap di tangannya adalah hal kecil yang marah, agak seperti tikus bambu, hanya dengan warna yang berbeda. Tubuhnya montok, dengan 4 anggota badan pendek dan ekor panjang. Jika hewan ini hitam, mungkin akan tampak lebih mengerikan, tetapi dengan kulit putih dan cakar merah muda, di atas sepasang mata yang hampir sepertiga wajahnya, pria ini tampak sangat konyol. Pria kecil itu berjuang mati-matian untuk melarikan diri dari tangan Huniu, tetapi itu terganggu oleh anggota badan yang pendek dan hanya berjuang dengan sia-sia, mencicit dengan panik. Huniu mulai ngiler dan berkata, panggang atau direbus. Panggang lebih aromatik, direbus lebih segar, desah, mengapa hanya ada satu, membuat segalanya begitu sulit bagi Niu. Kamu tidak bisa memakannya? Zhu Xuan'er, Wenren Qianqian, dan Li Zixian semua berteriak pada saat bersamaan. Hal kecil yang lucu, siapa yang mau? Mengapa? Bingung, kata Huniu, sambil melihat dengan waspada pada yang lain. Kalian ingin merebutnya? Niu bukan vegetarian. Niu ingin bertarung. Ling Han penasaran, dan berkata, mungkinkah lelaki kecil ini menjadi pencuri dari tadi? Hebat, berani membingkai paman kelincimu, membantai dan memakannya, kata kelinci dengan agresif. Sialan kelinci, bicara omong kosong lagi, lebih baik percaya aku akan membantai kamu dulu. Wenren Qianqian mengancam. Baiklah, Niu ingin makan daging kelinci. Huniu segera menargetkan kelinci lagi. Ling Han melambaikan tangannya dan membuat Huniu membawa benda kecil itu. Dia memandangi si bundar dan gendut dengan melemparkan dan memutarnya, membuat si kecil itu cukup malu, bahkan menggunakan cakar kecilnya untuk menutupi pangkal pahanya. Itu benar-benar meludahkan sepotong logam kecil, benar-benar biru, memancarkan rona berkilau yang tembus cahaya. Itu menggunakan 2 cakar depan untuk menjepit logam dan menatap penuh perhatian pada Ling Han seolah ingin bersamanya. Semua air liurmu, setidaknya jadilah khusus tentang menghadiahkannya, Ling Han berkata sambil tersenyum, tapi dia langsung tergerak. Ini adalah logam tingkat 8 yang berharga. Jadesi Azure Metal, semua orang terkejut. Seekor tikus gemuk benar-benar meludahkan logam langka tingkat 8, ini sangat mengejutkan. Mungkinkah itu tikus yang mencari emas, kata kelinci dengan kaget. Menurut legenda, roh hidup ini memiliki kemampuan sensorik khusus terhadap logam langka, mampu merasakan logam terkubur bahkan beberapa li di bawah tanah. Tikus yang mencari emas, semua orang menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka belum pernah mendengar nama ini. Kelinci, apakah itu dibuat-buat? Zhu Xuan'er berkata sambil tersenyum. Jangan berpikir kamu bisa memperlakukan paman kelinci dengan tidak adil karena kamu sedikit lebih cantik, kelinci itu menghentakkan kakinya. Kalian belum pernah mendengarnya sebelumnya, karena ada beberapa tikus pencari emas yang menyedihkan. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan yang kuat, mereka pasti lebih langka daripada naga sejati dan burung phoenix sejati. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah harta berharga bahkan di alam surgawi, semua orang akhirnya tergerak. Pria gemuk dan bundar ini sebenarnya adalah level kaya tampan tinggi. Tikus yang mencari emas memandang Ling Han dengan ekspresi memelas, terasa sangat ketakutan terhadap Huniu, dan benar-benar seperti tikus yang bertemu kucing, bahkan reaksinya tidak tajam, atau, dengan kecepatannya, orang normal tidak mungkin bisa menangkapnya. Tapi manusia ini bisa menaklukkan Huniu, secara alami membuatnya disukai Ling Han. Apakah itu bisa lolos atau tidak, nasib masuk ke panggangan atau panci mendidih sepenuhnya bergantung pada Ling Han. 2 cakar kecil menggenggam Jadesi Azure Metal, mengayunkannya seolah-olah menghadirkan hadiah. Ling Han tidak bisa menahan senyum dan membiarkan tikus yang mencari emas mengambil Jadesi Azure Metal dan menyeka air liur yang ditinggalkan lelaki kecil ini. Zi Liu, tikus putih besar, buru-buru mengambil tumitnya. Mungkin terlihat gemuk dan bulat, seperti akan terengah-engah dalam beberapa langkah, tetapi kecepatannya sangat cepat. Melarikan diri sesaat, itu menghilang tanpa jejak sangat cepat. Semua orang terkejut, dan akhirnya menyadari bahwa mereka ditipu oleh tikus tua. Siapa yang bisa mengira itu terlihat konyol di tangan Huniu, tetapi gesit sampai tingkat ini.
Hanya lemak terkutuk yang gesit. Ling Han memikirkan Maduo Bao, yang juga sangat gemuk namun sangat gesit. Daging panggang Niu, Hu Niu berteriak. Dia baru saja memutuskan bagaimana cara memakannya, tetapi makanannya hilang. Ling Han tertawa, dan berkata, tikus putih besar ini sangat bermanfaat, lain kali kita menangkapnya, mari kita simpan dan angkat. Hu Niu cemberut. Dia benar-benar ingin makan, jadi apa yang bisa dia lakukan? Pandangannya beralih ke kelinci, matanya yang besar lebih bersinar. Kelinci itu secara naluriah menutup pan asterisnya dengan terguncang, dan berteriak, gadis kecil, apa yang ingin kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, tidak punya ide tentang Paman Ra'ah, menjerit karena sudah digigit pan asteris Hu Niu. Semua orang terus makan. Dalam waktu singkat, Hu Niu tiba-tiba tertawa keras dan mengangkat kedua tangan, menangkup seekor tikus putih besar dan gemuk di tangannya. Apalagi kalau bukan tikus yang mencari emas, kali ini tertangkap basah. Cakar tikus putih besar ini menggenggam sepotong daging dan sebagian mulutnya menonjol keluar, tampaknya karena terlalu banyak memasukkan makanan. Itu menggunakan matanya yang tidak bersalah untuk melihat semua orang itu bisa dipuja. Semua orang tidak bisa menahan senyum dan mulai tertawa. Aku pernah melihat yang bodoh, tetapi bodoh sampai tingkat ini. Tikus yang mencari emas ini adalah keajaiban. Manusia mati demi mengejar kekayaan, dan burung mati demi mengejar makanan, sungguh pas. Ini benar-benar tikus rakus. Sebelumnya, dia mencium aroma dan berlari, dan tertangkap sekali. Itu masih belum belajar pelajarannya, jatuh 2 kali di tempat yang sama. Mendengar semua orang berbicara, kelinci putih besar dengan malu-malu menggunakan cakarnya untuk menutupi matanya seolah-olah wajahnya memerah. Ling Han tertawa keras, meraih benda putih besar itu lagi, dan berkata, Fatih, ikuti aku di masa depan. Aku jamin kamu akan memiliki anggur dan makanan yang cukup enak, dan untukmu, hanya perlihatkan bakatmu dan temukan langkah logam untukku. Tikus putih besar mencicit dan bergerak dengan tangan dan kakinya seolah-olah memprotes. Saya hanya makan beberapa potong daging Anda, dan Anda ingin membuat tikus ini menjual sendiri? Kamu tidak berani setuju. Hu Niu bergerak mendekat, dan menunjukkan tatapan ganas. Tikus putih besar itu langsung ketakutan kaku ketika ekornya tiba-tiba tegak dan keempat anggota tubuhnya tegak. Seluruh tubuhnya kaku, sebenarnya takut sampai pingsan. Semua orang tertawa keras. Tikus ini terlalu lucu. Itu adalah tikus pengecut yang sebenarnya secara berturut-turut datang untuk mencuri makanan. Dan itu adalah tikus berani yang ketakutan tak sadarkan diri 5 bintang karena aktingnya yang imut. Siu. Tetapi pada saat ini, tikus putih besar mengambil keuntungan dari kecerobohan Ling Han dan melarikan diri seperti gumpalan asap. Senyum semua orang langsung membeku, ditipu sekali lagi oleh tikus putih besar. Ling Han mengambil sejumlah besar makanan, dan berkata, aku tidak percaya, lemak ini pasti akan muncul lagi. Semua orang menggelengkan kepala. Sebagai rakus seperti yang mencari emas tikus itu tidak akan membuat kesalahan yang sama 3 kali, kan? Seperti yang diharapkan, 1 malam berlalu, dan tikus putih besar itu tidak muncul lagi. Saat itu masih pagi, dan perubahan dari siang ke malam hampir dilakukan dalam sekejap. Langit penuh bintang dan bulan menghilang pada saat bersamaan, dan bola api besar itu naik ke langit. Meskipun Ling Han terus-menerus memikirkan ratus yang mencari emas, tidak ada waktu untuk disia-siakan sekarang, jadi dia bergerak maju bersama semua orang. 1 li sama dengan 500 meter. Tinggi, tampan, dan kaya adalah 3 dasar yang harus dimiliki untuk menjadi bahan suami yang sempurna di Cina. Chapter 703. Mereka semua menghabiskan hari berikutnya bersembunyi. Meskipun tidak ada banyak binatang buas di sini, masing-masing binatang itu sangat kuat, mulai dari tier transformasi dewa, dan yang tier surga akan sering muncul, jadi mereka hanya bisa membuat jalan memutar. Mungkin ada juga makhluk void tier hancur yang baru saja belum mengungkapkan keberadaan mereka.
Karena terus-menerus bersembunyi dan berputar-putar, mereka tidak membuat banyak kemajuan dalam perjalanan sepanjang hari. Matahari terbenam dan bulan terbit lagi, dan semua orang berhenti sekali lagi untuk beristirahat dan mengatur ulang. Haha, Niu menangkapnya lagi. Niu tiba-tiba berteriak kegirangan, meraih tikus putih dan gemuk dengan tangannya. Tikus putih besar ini tampak menyedihkan pada semua orang, seolah-olah meratapi mengapa itu begitu rakus, berjalan ke dalam perangkap lagi. Ling Han tertawa keras dan mengambil tikus yang mencari emas. Kali ini, dia langsung menyimpannya ke menara hitam, dan kemudian memisahkan sebagian dari rasa surgawi untuk masuk. Begitu tikus pencari emas bebas, ia jelas-jelas melarikan diri, mengendus-endus dengan hidung kecilnya, dan kemudian dengan penuh perhatian memandang peternakan obat yang tak ada habisnya di menara hitam. Ini benar-benar memakan logam, dan semakin berharga logam itu semakin kuat. Namun, yang ini berbeda. Memang memakan emas dan logam, yang bisa memperkuatnya, tetapi juga rakus dan suka makan obat roh. Sekarang, itu bahkan jatuh cinta dengan daging panggang, sup ayam, dan sebagainya. Begitu banyak obat roh, itu akan memakannya sampai puas. Namun, ketika bergerak, secara mengejutkan ternyata ia jatuh ke tangan manusia itu. "Fatih, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku," kata Ling Han sambil tersenyum, mengendurkan tangannya lagi, dan berkata, "Lari lagi." Tikus yang mencari emas sangat ulet dan segera bangkit lagi, bahkan bertekad untuk makan semuanya di sini bersih untuk mengejek manusia ini. Namun, dalam beberapa saat, itu jatuh ke tangan Ling Han lagi. Itu bingung. Kecepatan manusia ini jelas tidak secepat kecepatannya sendiri, dan ia memiliki kemampuan alami untuk melarikan diri ke tanah karena mampu memakan logam, giginya juga yang terbaik, dan apapun yang digigit akan patah. Membuka jalan dengan giginya, itu seharusnya lari dengan lancar, melarikan diri lagi. Kali ini, ia menggali dengan tergesa-gesa, mencoba melarikan diri melalui bumi. Tetapi setelah menggali setidaknya selama 10 li, wajah manusia tiba-tiba muncul di depannya. Siapa lagi kalau bukan pria itu? Kali ini, ia benar-benar ketakutan, meluruskan ekornya. Dengan itu terbalik dan berbaring dengan perut putih besar menghadap ke langit, tampak seperti itu telah ketakutan setengah mati. "Aku bukan hal yang menggemaskan sepertimu. Kamu pikir aku akan tertipu olehmu?" Ling Han tertawa keras, mengambil ekor pencari emas dengan ekornya, dan berkata, "Jangan berpura-pura mati. Lihat, tempat besar dengan obat roh yang ditanam di mana-mana dan semua jenis binatang dengan daging berkualitas segar." Dia berhenti sebentar, dan melanjutkan dengan sabar, "Bagaimana, selama Anda mengikuti saya akan memberikan obat roh dan sebanyak mungkin daging lezat yang Anda inginkan." Tikus gemuk itu segera hidup, berdiri dengan kaki belakangnya, dan mencicit pada Ling Han seolah sedang tawar-menawar. "Aku tidak bisa mengerti apa yang kamu katakan, tetapi selama kamu mengangguk apakah kamu mau mengikuti saya atau tidak?" Ling Han mengeluarkan suara memikat iblis. Tikus gemuk itu berjuang dan akhirnya menutup cakar kecilnya dengan cara tunduk. "Baiklah. Kamu salah satu milikku mulai sekarang, tikusku, aku akan memberimu nama. Karena kamu sangat gemuk dan seperti seseorang, terlalu tidak masuk akal untuk tidak memanfaatkannya untuk mengejeknya," pikir Ling Han. Dia kemudian berkata, "Mulai sekarang, Anda dipanggil Bai Duo Bao, nama panggilan, Fatih, atau Small White." Tikus yang mencari emas mencicit dalam peringatan. "Itu tidak gemuk. Ini disebut sensual." Ling Han membawa tikus yang mencari emas keluar sambil tersenyum, dan berkata, "Orang kecil sekarang adalah salah satu dari kita. Namanya adalah Bai Duo Bao dan julukan Fatih and Small White." Zhu Xuan langsung tertawa. Dia tahu Ling Han melakukannya dengan selera buruk, namun tidak tahu bagaimana penampilan Maduo Bao jika dia bertemu dengan tikus yang mencari emas ini di masa depan. Saudara Ling benar-benar memiliki kekayaan yang mengejutkan, bisa mendapatkan harta seperti tikus yang mencari emas, seru Wenren kian-kian. Itu tertarik oleh makanan Ling Han dan ditangkap oleh Hun Yu. Ling Han menundukkannya,
Jadi bagaimana dia bisa malu meminta untuk berbagi manfaat? Ling Han tersenyum. Dalam kehidupan ini, keberuntungannya memang luar biasa. Mendapatkan 3 kekuatan mistik adalah buktinya. Pada kenyataannya, keberuntungannya di kehidupan sebelumnya juga tidak buruk baginya untuk menabrak menara hitam. Tingkat alat surgawi ini mustahil untuk dipahami. Tikus yang mencari emas naik ke bahu Ling Han, mencicit dan menggerakkan tangan. Itu berarti bahwa itu telah makan diam-diam sekarang dan tidak punya cukup. Sekarang, sudah waktunya bagi dia untuk makan sepuasnya. Ling Han dengan santai mengambil makanan untuk memberi makan lemak ini. Hu Niu masih tidak bisa menyembunyikan sikap rakusnya dan menatap tikus yang mencari emas, membuat tikus yang mencari emas keluar berkeringat dingin saat memakannya. Tampaknya ada sesuatu yang mengerikan bersembunyi di dalam manusia kecil ini, memberikan trauma psikologis tikus yang lucu dan sangat menyakiti hatinya. Seharusnya itu tikus muda, kata kelinci. Mengapa kamu mengatakan itu? Semua orang bertanya. Hu Niu berkata, ya, sudah tumbuh sangat gemuk, tidak apa-apa untuk dimakan. Tidak mungkin kecil, tikus yang mencari emas dewasa akan memiliki bulu emas. Ia memiliki bulu putih hanya ketika mereka masih muda, kelinci menjelaskan. Kemampuan tikus yang mencari emas untuk menemukan logam langka berkorelasi dengan usianya. Semakin tua, semakin tinggi tingkat logam yang dapat ditemukan. Jadi, ini masih anak kecil, tidak heran itu begitu rakus dan tertipu berkali-kali. Mau bagaimana lagi, menjadi muda dan bodoh. Naluri keibuan Zhu Xuan pecah ketika dia pergi untuk memeluk tikus yang mencari emas, dan berkata, tidak tahu kemana orang tua si kecil putih pergi. Benar-benar membuang bayi kecil itu. Hu Niu meneteskan air liur dan berkata, lebih dari itu, ada 2 yang lebih besar. Niu sama sekali tidak mengidam. Haha, orang tuanya mungkin sudah lama meninggal, kata kelinci. Tikus yang mencari emas sangat istimewa, dilahirkan oleh bibit, dan jika telur yang disimpan tidak memiliki kondisi yang cocok, tidak aneh jika tidak menetas dalam 100 milenium atau 1000 milenium. Ini membuat Hu Niu sangat kecewa karena harapannya akan rasa baru pupus. Setelah makan dan minum yang cukup, semua orang mulai beristirahat, berkultivasi sedikit, menghilangkan kelelahan di siang hari, dan bersiap untuk kemungkinan pertarungan besok. Tikus mencari emas itu ternyata konyol seperti yang diharapkan. Ketika tidur, 4 kakinya menghadap ke langit dan mengeluarkan suara dengkuran yang besar. Berisik yang tak tertahankan. Itu dilemparkan ke menara hitam oleh Ling Han, dan akhirnya semua orang diam. Hari kedua, semua orang berangkat. Ling Han membiarkan tikus yang mencari emas keluar sehingga bisa menemukan logam langka. Tidak main-main, lemak ini benar-benar tidak bungkuk. Dalam waktu singkat sehari, itu memberi Ling Han 3 potong logam langka. 1 adalah tingkat keempat dan 2 tingkat kelima, dan meskipun itu tidak terlalu berharga, itu semua gratis. 1 malam berlalu, dan hari itu datang seperti biasa. Ini sudah hari keempat sejak mereka masuk ke sini. Ketika mereka berjalan, mereka mendengar tangisan tajam ketika awan gelap muncul di langit, dengan cepat menaungi mereka. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa itu bukan awan gelap, tetapi elang besar, hijau tua di seluruh dan tanpa bulu, ditutupi sisik yang tidak seperti baju besi hijau, memancarkan dingin yang mengancam. Rambut semua orang berdiri karena ini adalah keberadaan tertinggi di Shattering Void Tier, dan tatapannya bisa membunuh mereka beberapa ratus kali. Chapter 704. Untungnya, elang hijau ini tidak peduli pada mereka, para bangsawan, dan mengepakkan sayapnya saat terbang. Dalam cakarnya, badak emas seukuran gunung kecil tergantung dengan tubuhnya compang camping, berdarah sepanjang jalan. Badak emas 8 harta ini berada di surga tingkat. Darah badak emas menyemprot ke bawah, bencana mutlak bagi roh-roh hidup di bawah ini. Darah itu mengandung ki binatang buas Heaven Tier, dan bahkan Elite Tier Transformation akan terkejut sampai mati ketika bersentuhan dengannya. Darah seperti itu adalah obat yang sangat berharga. Tetapi setidaknya lebih dari 10 Elite Tier Transformation dewa yang bekerja sama diperlukan untuk menghapus ki yang mengerikan untuk mengumpulkannya. Tidak peduli apakah itu Yao Huiyue,
Jia Ming, atau Su Xiuran. Ketika menghadapi situasi seperti itu, mereka pada dasarnya tidak bisa melakukan apa-apa selain menggelengkan kepala dan membuat jalan memutar. Tapi itu berbeda untuk Ling Han, karena dia memiliki surga transformasi bowel. Harta ini dilepaskan, dan itu mengumpulkan darah badak emas, langsung mengekstraksi esensi paling murni. Efek obat akan lebih kuat, namun tanpa ki yang buruk. Namun, tidak ada yang berani mengkonsumsi cairan yang berharga, bahkan jika itu bukan di Shattering Void Tier, itu masih di Heaven Tier tingkat tinggi, dan dengan budidaya mereka saat ini, siapapun yang memakannya akan meledak. Bahkan binatang hancur Tier Void telah muncul, seru mereka. Ini adalah elang betina, dan mungkin baru saja melahirkan sebuah pertemuan burung elang kecil. Jika seseorang bisa dibesarkan, maka itu akan menakjubkan di masa depan, kata kelinci tiba-tiba. Semua orang tampak tergerak. Tingkat binatang buas lebih bergantung pada garis keturunan, dan elang hijau ini telah mencapai Shattering Void Tier, sehingga keturunannya juga bisa mencapai Shattering Void Tier selama ia diberi nutrisi yang cukup. Ini adalah perbedaan terbesar antara manusia dan binatang. Tetapi sebaliknya, binatang juga dibatasi oleh garis keturunan. Jika elang hijau ini ingin menyeberangi Shattering Void Tier dan maju ke alam surgawi, itu akan menjadi sesuatu yang hampir mustahil. Kecuali itu bisa menerima obat berharga tertinggi dan menghancurkan batasan garis keturunan. Ini terlalu jauh, tapi meningkatkan Beast Void Tier Beast, seberapa mengejutkan nilainya. Kaki elang bakar, pikiran Huniu jelas suram saat matanya mulai menyala. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, jangan memanjakan diri dengan penerbangan mewah. Sarang binatang buas Tier Void yang diisi dengan ki elang yang hijau, dan jika kita masuk, kita akan berubah menjadi debu halus sebelum melihat telur. Mendengar dia berkata begitu, semua orang juga menggelengkan kepala. Benar, itu adalah eksistensi dari Shattering Void Tier. Jadi siapa yang bisa menyelinap ke sarangnya? Ayo pergi. Mereka melanjutkan perjalanan. Setelah 2 hari lagi, Rock Spirit benar-benar menyempurnakan jantung batu dan maju ke tier bayi spiritual, dan itu juga tier bayi spiritual tingkat tinggi. Jenis roh duniawi ini kuat sejak awal, dan sulit baginya untuk menemukan saingan di tingkat yang sama, menjadi raja di antara raja-raja. Dengan kehebatan pertempuran saat ini, ia bahkan bisa menyaingi orang aneh seperti Yao Hui Yue. Ling Han sangat senang. Sekarang, roh batu akhirnya menjadi manusia kapak yang berkualifikasi lagi. Sementara menara hitam juga bisa menghasilkan 1 batu langka setiap bulan, sehingga kecepatan peningkatan roh batu harus melebihi miliknya, menjadi lebih dan lebih dapat dibagikan. Pada saat ini, daerah yang luas akhirnya mencapai akhir, dan daerah berair yang sangat luas muncul di depan. Setidaknya, Ling Han tidak bisa melihat ujungnya bahkan dengan Eye of Truth diaktifkan. Di persimpangan tanah dan air, ada tanaman obat aneh yang tumbuh. Tingginya 15 meter dan seluruhnya putih, dengan buah seperti tongkil jagung, tetapi berkali-kali lebih besar. Buah itu mengeluarkan aroma samar yang membuat orang yang menciumnya santai dan bahagia. Namun, pihak Ling Han bukan satu-satunya yang menemukan obat yang berharga ini. Banyak lagi orang yang menemukannya seperti Jia Ming, yang berdiri di samping dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan mengenakan senyum muram seperti binatang buas. Ling Han juga melihat Yao Hui Yue, yang juga sendirian. Ada juga Kaisar Hujan dan Murong King, mereka masing-masing membawa tim sendiri. Petualangan seperti ini adalah yang terbaik untuk membina persahabatan, dan tentu saja yang terbaik untuk menghancurkannya. Yuan Chenghe juga hadir. Dia memberi Ling Han anggukan ringan dan jelas menghormati janjinya untuk menghormati Ling Han sebagai bos. Apa obat yang berharga ini? Ling Han mengangkat keraguan seperti itu. Dia adalah kaisar alkimia di kehidupan sebelumnya, dan ketika datang untuk mengenali obat roh, tidak ada yang berani mengatakan mereka yang pertama jika dia mengatakan dia yang kedua. Adapun banyak obat-obatan berharga yang sudah punah, dia juga melihat penampilan mereka di arsip grafis. Namun, dia belum pernah melihat atau mendengar tentang obat yang begitu berharga. Sekarang, semua orang saling menahan diri,
jadi pertempuran sengit tidak terjadi. Selain itu, obat yang berharga tampaknya beberapa hari dari mencapai kedewasaan, yang membuat semua orang menahan diri untuk tidak bentrok dengan sengit. Ling Han merasakannya aneh. Ini memang obat yang sangat berharga, aromanya membuktikan bahwa itu benar-benar harta karun tingkat atas, tetapi mengapa Raja Api dan elit dari 5 sekte besar tidak mengumpulkannya lebih dulu secara sepintas lalu? Akan sangat berharga bahkan jika satu orang tetap tinggal untuk menjaganya di sini. Apakah ada alasannya? Ling Han mengungkapkan tatapan kontemplatif. Dalam kehidupan sebelumnya, ia memasuki terlalu banyak situs bersejarah dan menghadapi banyak bahaya, memberinya kesadaran yang jelas tidak pernah terobsesi dengan harta. Harta karun memang bagus, tetapi sering dikaitkan dengan bahaya dan perangkap. Jelas ada banyak binatang kuat yang bercokol di sini. Namun dengan obat yang berharga ditempatkan di sana secara terbuka, mengapa tidak ada satupun binatang buas yang menjaganya? Obat yang berharga dari surga dan bumi sering disertai dengan binatang buas dan bahkan muncul karena binatang buas. Intuisi membuat Ling Han sangat percaya bahwa ada kemungkinan sangat besar bahwa ini akan menjadi jebakan. Dia memberitahu Rain Emperor dan Murong King tentang kecurigaan ini, dan memanggil Yuan Chenghe ke sisinya, membuatnya mematuhi perintahnya. Yuan Chenghe agak tidak rela, tapi dia tidak berani untuk tidak patuh. Orang ganas ini adalah orang yang membunuh Raja Saber kecil. Semua orang masih menunggu saat obat yang berharga benar-benar matang, yang merupakan masalah 2 hingga 3 hari. Banyak orang datang setelah itu. Di antara mereka ada kurangnya elit tier surga, yang membuat orang yang lebih lemah menghela nafas. Jika mereka tahu elit dari tingkat ini akan muncul, mereka pasti tidak akan menunggu begitu lama dan hanya mengambil obat berharga sebelumnya. Bahkan jika itu tidak matang, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. 3 hari kemudian, ada sebanyak 7 elit Heaven Tier, dan kecemasan Ling Han semakin besar, karena selama beberapa hari ini, dia belum melihat satu binatang pun di dekatnya. Orang harus tahu bahwa binatang buas memiliki rasa wilayah yang sangat kuat. Tidak ada binatang buas di sini, yang berarti hanya satu hal. Sudah ada binatang buas yang kuat di sini, yang membuat binatang buas lainnya memandang daerah ini sebagai tanah terlarang, tidak berani menginjakan kaki di atasnya. Kontes untuk obat berharga akhirnya dimulai. Elite Seven Heaven Tier bertempur dengan sengit, dan efek kuat dari pertempuran membuat semua orang mundur terus-menerus tidak bisa mendekat. Pada saat ini, obat yang berharga menghilang dengan gemetar. Semua orang tercengang. Obat berharga ini tumbuh kaki, atau apakah seseorang yang berani mengambil keuntungan untuk mencuri obat berharga sementara 7 elit Heaven Tier bertarung dengan sengit? Hong, lama sekali, bumi mulai berguncang. Celah muncul, dan kemudian retakan seperti laba-laba menyebar ke segala arah seolah-olah ada kehidupan yang menakutkan yang akan menembus tanah. Chapter 705. Peng, bumi membelah dan mengeluarkan seekor binatang raksasa berbentuk singa, panjang 30 meter dan tinggi 15. Itu ditutupi dengan sisik hitam yang membuatnya terlihat seperti terenggiling. Tetapi ekornya benar-benar berbeda. Itu panjang, dan ujungnya lebih seperti tongkil jagung, memancarkan aroma samar seperti obat yang sangat berharga. Dan apa yang semua orang kenal dengan mata adalah ekor itu. Mengapa itu terlihat sangat mirip dengan obat roh itu? Ekspresi Ling Han berubah secara drastis. Itu bukan obat yang berharga sebelumnya, tapi umpan yang keluar dari binatang buas. Ia dengan sengaja mengubah ekornya perlahan-lahan, membuatnya seolah-olah obat yang berharga perlahan-lahan matang, untuk mengumpulkan jumlah mangsa sebanyak mungkin sehingga bisa menangkap mereka sekaligus. Ini juga menjelaskan mengapa elit Shattering Void Tier ini tidak peduli dengan obat berharga ini ketika dilewati sebelumnya mereka tidak melihatnya sama sekali. Ini adalah keberadaan yang kuat di Shattering Void Tier, dan di sini, itu tak terkalahkan. 7 elit Heaven Tier berhenti berkelahi. Melihat adegan itu, mereka jelas menyadari segala sesuatu, tetapi dijadikan sasaran oleh mangsa binatang hancur Tier Void. Bisakah mereka melarikan diri? Binatang buas itu meraung keras. Hong, gelombang suara seperti tsunami, dan peng, peng, peng.
segala sesuatu dalam radius beberapa li di daerah sekitarnya hancur berkeping-keping. 7 elit Heaven Tier jelas yang pertama menanggung beban serangan itu, dan kulit mereka pecah-pecah dan tulang-tulang hancur, dengan hanya sedikit nafas tersisa di tubuh mereka. Untungnya, itu justru karena 7 prajurit Heaven Tier yang hebat memulai pertempuran sehingga yang lain mundur jauh untuk menghindari gelombang kejut serangan dan dengan demikian menghindari masalah. Meski begitu, tangan atau kaki semua orang patah, tetapi mereka tidak hancur berkeping-keping. Kekuatan makhluk hancur Tier Void sangat kuat, satu serangan bisa menjatuhkan bintang-bintang. Untungnya, Ling Han dan yang lainnya telah mundur lebih jauh, dan hampir tidak terpengaruh, meskipun wajah mereka menjadi pucat karena tekanan kehadiran binatang Beast Void Tier, yang membuatnya bahkan sulit bernapas. Ekspresi semua orang berubah. Bagaimana mereka bisa memblokir ini? Binatang Void Tier Shattering menargetkan mereka, memperlakukan mereka sebagai mangsa, lari, semua orang hampir secara instan tersebar, dan binatang itu juga mulai bergerak. Dengan tarikan, ia menelan ketujuh surga Tie ke dalam mulutnya, berderak beberapa kali, dan menelannya ke dalam perut, dan kemudian melakukan pembantaian. Meskipun semua orang melarikan diri ke segala arah, kecepatan makhluk hancur Tier kehancuran begitu cepat sehingga setelah itu memakan semua mangsa di timur, selatan, dan barat. Orang-orang yang melarikan diri ke utara hanya kehabisan lebih dari 100 li. Mereka jelas pihak Ling Han. Rain Emperor dan Murong King ada bersama mereka. Selain itu, ada jenius super seperti Yao Hui Yue dan Jia Ming. Mereka semua secara kebetulan memilih jalan yang sama karena melarikan diri ke arah ini, mereka kemungkinan besar akan menemui bala bantuan. Ling Han kagum dalam hati. Membandingkan dalam kecepatan dengan Shattering Void Tier adalah impian pipa, dan dia mungkin hanya bisa menggunakan menara hitam untuk menyelamatkan semua orang yang dia sayangi. Paling buruk, beberapa orang yang sementara dia tidak akan biarkan keluar. Tikus yang mencari emas itu ketakutan untuk berpura-pura mati lagi, berbaring lurus dengan ekornya diluruskan. Tetapi Huniu mengambilnya dan berkata dengan gembira, "Tikus itu mati, bisakah kita memakannya?" Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, tikus yang mencari emas secara alami hidup dan menendang lagi. "Mengapa gadis kecil ini selalu ingin makan bayi ini?" katanya dalam bahasa tikusnya, mencicit. Kelinci itu merasakan hal yang sama, dan, sambil berlari, berkata, "Sekarang, Anda juga tahu rasa sakit paman kelinci, bukan? Potong omong kosong dan lari untuk hidupmu," kata Ling Han. Badut macam apa yang ada di sisinya, bahkan tidak berperilaku baik dalam situasi seperti itu. Salah siapa kalau bukan kelinci? Kecepatan Huniu terlalu cepat, jadi bahkan jika itu tidak cepat sampai menekuk ruang, dalam situasi seperti ini, itu sudah cukup untuk lebih cepat daripada yang lain. Setidaknya seseorang bisa bertahan paling lama dengan cara itu. "Kakak, singa binatang yang perkasa, itu tepat untuk menjadi gunung raja ini." Pada saat ini, tawa manis dapat didengar, dan seorang gadis berpakaian ungu tiba-tiba muncul. Tidak ada yang melihat bagaimana dia muncul, seolah-olah dia secara alami ada di sana. Gadis ini sangat cantik seperti buah persik dan prem. Berdiri di langit, angin sepoi-sepoi menggerakkan rok panjangnya, dan kakinya yang telanjang seperti batu giok, yang menambah keanggunan alami pada penampilannya. Anehnya, awan surgawi berputar-putar di sekitarnya seolah-olah dia adalah gadis suci yang turun ke dunia. Binatang buas itu berhenti tiba-tiba dan menatap gadis ini dengan waspada saat lubang hidungnya membara. Tampaknya sangat takut padanya. Mampu membuat Shattering Void Tier ketakutan binatang, tak perlu dikatakan, gadis ini tentu saja juga elit Shattering Void Tier. Yao Hui Yue dan Jia Ming, para murid yang bangga dari 5 sekte besar, jelas telah melihat prajurit Shattering Void Tier di sekte mereka sendiri dan sekte lain, tetapi tidak ada dari mereka yang cocok dengan gadis itu di depan mata mereka. Betapa anehnya, dia adalah elit Shattering Void Tier, dan jelas tidak mungkin muncul begitu saja. Ling Han merasa lega, gadis ini adalah Raja Bulan, kucing kecil, jadilah gunung yang bagus untuk raja ini. Lunar King menyerang singa binatang.
mereka berjuang begitu keras sehingga semua orang melarikan diri, karena setiap gempa susulan bisa membunuh mereka 100 kali jika langsung mengenai mereka. Di kejauhan, ada sekelompok 100 pria berbaris cepat, formasi mereka mengejutkan tertib. Mereka tampak seperti pasukan 10 orang dalam barisan membentuk barisan persegi yang rapi, dan setiap orang tampak hikmat sambil memegang tombak panjang, memancarkan aura berdarah besi. Kultivasi setiap orang adalah tingkat transformasi dewa, yang sangat mengejutkan. Prajurit tingkat transformasi dewa dapat disebut ahli di mana saja, tetapi tim 100 orang ini tampaknya adalah pasukan pribadi seseorang. Di barisan depan, ada seseorang yang membawa spanduk, dicat dengan tangan ramping yang mengangkat bulan yang memudar. Mereka berhenti di depan pertarungan, jauh lebih dekat daripada Ling Han dan yang lainnya untuk Raja Lunar dan pertempuran singa binatang. Ketika Riak menyapu, mereka menyerang tombak mereka bersama-sama, dan kekuatan 100 orang benar-benar menyatu secara ajaib untuk mendapatkan kecakapan pertempuran tingkat surga, menyelesaikan gempa susulan sepenuhnya. Semua orang menatap dengan kaget. 100 prajurit tier transformation dewa bisa menyaingi elit surga tier. Ini seperti mimpi. Ling Han mengerti bahwa ini mungkin pasukan pribadi Raja Bulan, dan hanya Kekaisaran Bulan Ungu, kekuatan kuat yang terkubur tak terhitung tahun yang lalu, menangkap formasi ajaib seperti itu, mengumpulkan kekuatan massa menjadi satu. Raja Bulan benar-benar terlalu kuat. Tangannya yang ramping seperti bahan surgawi, dan dengan memukul, singa binatang itu berulang-ulang. Tidak peduli seberapa mengerikan serangan yang dilancarkan singa buas, dia menerimanya dengan santai, tampak santai dan bahagia. Di tubuhnya, Ling Han merasakan aura yang sama dengan Raja Pedang dan Dewa Langit Phoenix surgawi, kekuatan absolut, raja di antara para raja. Dalam waktu singkat, singa binatang itu ditangkap oleh Raja Bulan, berbaring di tanah dengan lidahnya mencuat. Itu terus berjuang dengan semua kekuatannya, namun itu tidak berhasil. The Lunar King setengah duduk dan setengah berbaring di punggung singa binatang itu dalam postur yang indah tapi esi, memberi isyarat kepada Ling Han, mengatakan, "Bocah lelaki yang tampan, datanglah memijat kaki raja ini." Dia meluruskan kakinya yang panjang, dan di bawah gaun itu ada paha putih salju dan halus, mendatangkan malapetaka di hati seseorang. Chapter 706. Beberapa orang iri, atau bahkan gila. Keindahan ini tidak hanya luar biasa indah, tetapi juga memiliki kekuatan puncak kemanusiaan, menundukkan bahkan binatang buas. Jika seseorang memiliki kecantikan yang luar biasa, apalagi yang diinginkan seseorang dalam hidup, bahkan jika yang lain iri atau cemburu, mereka tidak akan berani menyatakannya, bahkan tidak terengah-engah. Itu adalah elit void tier hancur dan hanya dia yang bisa menggoda orang lain. Adik kecil, maju-maju dengan berani. Taklukkan raja kita. Pria juga punya semangat pemberani, namun, tentara buritan di barisan persegi mengejutkan semua orang ketika mereka mulai bersiul dan memberikan dorongan Ling Han. Sekarang, orang-orang ini bukan tentara disiplin militer, tetapi sekelompok. Ling Han terdiam. Siapa orang-orang ini? Raja Bulan berpura-pura tidak senang, dan berkata, "Kamu ba asteris ngan, mencoba memberontak? Kami tidak akan berani. Hanya saja raja kita tidak muda lagi, dan sudah waktunya mencari lelaki untuk menikah. Kami tidak cocok untuk raja kami, jadi kami hanya bisa bertanya pada orang luar." Hehe, kupikir adik laki-laki ini terlihat cukup bagus, tampan, halus, dan sangat berbakat, dan yang lebih penting, seseorang yang bisa membuat raja kita mulai menggoda terlalu sulit didapat. Para veteran semua berteriak dengan nyaring, masing-masing sangat bersemangat. Tidak akan membiarkan kalian mengambil Nius Ling Han. Hu Niu segera berjaga-jaga dan berada di depan Ling Han, memelototi ratusan veteran itu seolah-olah seekor harimau kecil. Semua veteran tertawa keras. Mereka semua telah melalui ratusan pertempuran, dan tidak benar-benar takut pada pandangan jahat Hu Niu. Ayo, raja kita bertemu saingan, segitiga cinta. Betapa rumitnya, mereka mulai ribut-ribut lagi. Raja Bulan juga tertawa keras. Dia menunggang singa binatang, dan berkata, "Pria, ikuti raja ini.
tanah ini terlalu penting, dan tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Ya, Rajaku, para veteran langsung menjadi khusyuk, berdiri dengan perhatian bersama dan menjawab dengan suara bersatu. Dengan tombak panjang mereka terangkat tinggi, mereka memancarkan semangat pertumpahan darah yang tak ada habisnya. Formasi persegi 100 orang ini sangat menakutkan. Jika mereka menyerang secara terpisah, Ling Han yakin bahwa dia bisa mengalahkan mereka semua. Tetapi melawan susunan mereka, dia hanya akan dikalahkan. 100 orang membentuk barisan untuk meningkatkan kecakapan pertempuran mereka ke tingkat surga. Itu adalah hal yang sangat menakutkan. Semua orang tidak berani bernapas berat, diintimidasi oleh pasukan ini. Bahkan jiwa mereka gemetar seolah-olah mereka melihat darah dan darah yang tak ada habisnya dari para elit yang terbunuh oleh pasukan ini. Raja Bulan melonjak menembus langit di atas singa binatang buas dan menembakkan rantai surgawi untuk membawa 100 orang tentara menyeberangi lautan bersama. Brother Ling, bisakah kamu tahu orang yang perkasa itu? Wenren kian bertanya. Syok di wajahnya sulit disembunyikan. Wanita itu adalah elit Void Tier yang hancur. Sudut mulut Ling Han berkedut ketika dia berkata, "Kurasa aku kenal dia." Dia sangat muram, digoda oleh monster tua yang telah terkubur di bawah tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Melihat Ling Han menjadi pendiam, Wenren kian tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dalam pertempuran ini, 90% dari pasukan yang masuk telah mati, dan itu bisa dikatakan sangat tragis. Hanya ada sekitar 100 orang yang hidup, tetapi tanpa kecuali, mereka semua adalah jenius super berbakat, atau mereka tidak akan bisa mengikuti tim, dan akan sudah dimakan oleh singa binatang buas di tengah jalan mereka. Ling Han, tatapan Jia Ming menoleh, dan 2 sinar merah keluar dari matanya sangat aneh. Xuan Yao Hui Yue juga melihat ke atas, ekspresinya sangat bersemangat. Pada saat ini, Zhu Xuan sudah kembali ke penampilan aslinya yang sangat cantik, yang secara alami membuatnya bersemangat. Ini adalah Zhu Xuan nya. Oh, Ling Han, anak muda lain berjalan mendekat, tampak biasa, tetapi dengan mencermati, seseorang akan menemukan bahwa tatapannya sangat dalam, seperti lautan yang tak berujung. Ling Han mengangkat bahu dan bergumam, semua monster dan orang aneh benar-benar keluar. Xuan Yao Hui Yue adalah orang pertama yang berlari ke sisi Zhu Xuan menatapnya dengan linglung. Ekspresi Zhu Xuan acuh tak acuh ketika dia berkata, "Tolong, Brother Yao, jadilah milik sendiri dan panggil Xuan sebagai Lady Zhu atau gunakan nama lengkap Xuan." Yao Hui Yue menoleh dengan tiba-tiba dan melihat ke arah Ling Han, dan berkata, "Ling Han, aku ingin duel." Ling Han tertawa, dan berkata, "Kami telah bertarung bersama, berkelahi dan membunuh tidak baik. Yah, aku punya sedikit teman di sini. Jika kamu bisa mengalahkannya, maka kita akan bertarung." Dia membuang roh batu. Golem itu mendarat di tanah dan mulai merangkak di sekitar Ling Han tanpa peduli. Penampilan itu benar-benar tidak berbeda dari seekor anjing. Ekspresi Yao Hui Yue penuh amarah. Ling Han benar-benar mengirim hal seperti itu untuk melawannya. Berapa banyak yang Ling memandang rendah padanya. Dia melepaskan pedangnya, menunjuk ke Ling Han, dan berkata, "Lawan aku." Roh batu melihatnya dan langsung marah. "Saya bertingkah lucu di sini sehingga Master akan memikirkan saya dari waktu ke waktu, memberi saya batu yang enak untuk dimakan. Beraninya kau mengarahkan pedang ke tuanku, apa yang Anda maksudkan?" Dia bangkit dan meraung Yao Hui Yue dengan mulut terbuka lebar. Hong, gelombang suara terlihat oleh mata saat melonjak menuju Yao Hui Yue, sangat menakutkan. Sekarang, Spirit Rock telah maju ke tahap akhir dari tier bayi spiritual, dan di atas identitasnya sebagai roh dari 5 elemen, itu adalah raja di antara raja-raja. Kekuatannya sangat menakutkan. Rambut Yao Hui Yue tersebar, bersiul dan berkibar di tengah badai. Dia menatap roh batu dan tidak berani menjadi ceroboh lagi. Dia mengambil napas dalam-dalam, ekspresinya muram karena dia tahu ini akan menjadi musuh yang sengit. "Berjuanglah di langit." Ling Han memecat mereka. Roh batu segera melambung ke langit. Itu belum mencapai tingkat transformasi dewa.
dan tidak bisa mengekstraksi kekuatan bumi untuk memperkuat dirinya sendiri, jadi bertarung di langit tidak ada bedanya sama sekali. Yao Huiyue juga naik ke langit dan melakukan pertempuran sengit dengan roh batu. Ling Han bahkan tidak melihat Jia Ming dan menatap anak muda yang tidak dikenal itu, dan berkata, "Kamu dipanggil apa, Tuan Su Xiuran?" kata anak muda ini dengan acuh tak acuh, dan juga memberi Ling Han senyum dua baris giginya putih pucat. Jadi dia adalah Su Xiuran. Dia terlihat sangat biasa. Setelah Raja Saber kecil muncul, seluruh tubuhnya diikat dengan saber ki, tetapi orang ini dikabarkan telah mencapai hati saber, atau setidaknya setengah hati saber. Namun tampak biasa, kesenjangannya sangat besar. Ling Han, bagaimanapun, sangat khawatir di dalam. Apakah ini kembali ke keadaan alami? Dia bangga di dalam, dan berkata, "Kamu dan dia pergi bersama." Dia menunjuk Jia Ming. Jia Ming hanya berbalik untuk pergi, dan berkata, "Su Xiuran, bocah ini untukmu atasi. Aku merasakan ada banyak keberuntungan bagiku di lautan dan tidak punya waktu untuk disia-siakan pada siapapun ini." Berhenti di jalurnya dan berbalik untuk melihat Zhu Xuan'er dan Wenren Qianqian, mengungkapkan senyum muram yang kejam. "Kamu semua milikku, Xiu." Dia melompat dan melompat ke arah laut besar. Ketika dia mendarat, dia menginjak permukaan air dan melompat kembali, melompat sepenuhnya dengan kekuatan kasar, tetapi kecepatannya masih sangat cepat. Su Xiuran berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata, "Ling Han, kamu telah membunuh seorang murid dari Sekte Saber Absolut, dan sebagai guru Sekte Absolut Sabre Sekte berikutnya, aku harus mendapatkan keadilan untuknya." Chapter 707. Omong kosong, Ling Han berteriak dingin. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang telah membunuh Sekte Absolut Saber, dan mengapa itu tidak adil bagi mereka yang terbunuh? Ini adalah dunia peradilan hutan, jadi hentikan omong kosong dan bicarakan dengan kekuatan. Su Xiuran tidak kesal, hanya tersenyum, dan berkata, "Apa hakmu untuk berbicara tentang kekuatan di depanku? Dan siapa kamu?" Ling Han memberi tit untuk Tat. Su Xiuran menjentikkan jarinya, dan Weng, seorang sabrerai, segera berputar ke arah Ling Han. The sabrerai seperti kilatan petir, menyilaukan menyakitkan bagi mata. Ling Han menyambutnya dengan pukulan, sangat tepat menyerang sabrerai. The sabrerai seolah-olah jasmani dan mendorong Ling Han ke belakang, mengirimnya meluncur mundur lebih dari 30 meter. Zhu Xuan'er dan yang lainnya terkejut. Su Xiuran terlalu kuat, sangat kuat. Su Xiuran menyeringai, dan berkata, "Saya terus-menerus mengolah sabre heart sebelumnya, jadi tingkat perkembangan saya sangat lambat. Setelah akhirnya mencapai sabre heart, saya fokus pada peningkatan kultivasi saya, melompat dari tier bayi spiritual ke tier transformation dewa. Mungkinkah tingkatan bisa ditembus hanya dengan berfokus padanya? Ini adalah orang aneh. Menumbuhkan sabre heart pada usia 21 hingga 22 tahun dan bahkan maju ke tingkat transformasi dewa pada usia yang sama. Dia begitu kuat sehingga membuat rambut orang berdiri." Ling Han menarik tinjunya. Darah segar menetes dari tinjunya dan mendarat di rumput, namun itu mengeluarkan suara gemuruh. Tingkatnya terlalu tinggi, dan di atas budidaya fisik, setiap tetes darah seberat gunung yang tinggi. Dia membudidayakan tubuh berlian, dan fisiknya sebanding dengan logam langka dari tier transformasi dewa. Tetapi dia benar-benar terluka oleh sabre rai Su Xiuran yang disentil dari jari. Sudah jelas betapa mengejutkannya kecakapan pertempuran Su Xiuran. Tingkat yang lebih tinggi dan penambahan sabre heart membuat sabre rai dari Su Xiuran benar-benar mencapai tingkat yang sepenuhnya menaklukkan. Itu ditembak dengan jentikan jari, dan jika spirit tool ke-10 digunakan, Ling Han merenung sejenak, lalu tersenyum. "Aku belum mencapai 20 tahun ini, dan aku yakin untuk menyeberang ke tingkat transformasi dewa pada 20 tahun. Sword Heart juga tidak bisa dimengerti olehku. Apakah kamu tidak mempermalukan diri sendiri dengan membandingkan bakatmu untuk milikku?" Mendengar kata-kata itu, semua orang di dekatnya tampak tergerak. Ya, mereka hanya melihat kekuatan saber rai yang disentil jari Su Xiuran,
dan melupakan usia dan kekuatan Ling Han. Dia adalah orang aneh yang tidak inferior. Su Xiuran tersenyum dan berkata, bagaimana hati seni bela diri mudah dipahami? Saya mempelajari pedang ketika saya berusia 5 tahun, dan bahkan memegang pedang ketika saya sedang tidur, menyertai pedang itu, menyatu dengan pedang, dan masih terlihat 16 tahun untuk memahami sabre heart. Itu karena kamu terlalu bodoh. Bagi seorang jenius seperti aku, 5 hingga 6 tahun sudah cukup. Ling Han penuh percaya diri. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya membentuk beberapa kilasan pedang Qi, yang sangat menyedihkan dibandingkan, dan jelas tidak ada gunanya untuk jalur pedangnya dalam kehidupan ini. Dengan demikian, kepercayaan dirinya tidak berdasar, dan dia pasti kikas. Dalam kehidupan sebelumnya, pencapaiannya dalam alkimia telah melampaui leluhur dan membuat kagum orang-orang sezaman karena dia telah menghabiskan semua upayanya pada alkimia. Dalam kehidupan ini, dia menghabiskan semuanya untuk seni bela diri dan jalur pedang, dan juga akan meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Su Xiuran tercengang. Daftar pencapaiannya sebenarnya tidak bisa menyerang kepercayaan Ling Han, tidak peduli apakah itu prajurit tingkat transformasi dewa berumur 21 tahun atau mengolah sabre heart. Keduanya adalah catatan mengejutkan yang menciptakan sejarah. Tapi Ling Han masih sangat percaya diri. Apakah orang ini bodoh? Tidak peduli apa, dia tidak bisa menghancurkan kepercayaan Ling Han dengan kata-kata. Dia memberi isyarat dengan santai, dan siu, batang rumput ditangkap di tangannya. Dia berkata, kalau begitu aku akan menggunakan rumput ini sebagai pedang untuk memotong kepalamu, menumpahkan darahmu di seluruh padang belantara ini. Seberapa arogan, menggunakan rumput sebagai pedang untuk memenggal jenius kepercayaan diri seperti itu? Ling Han, bagaimanapun, tidak berani ceroboh. Mencapai tingkat mereka, rumput atau daun bisa melepaskan kekuatan terbesar. Dia juga menarik sebatang rumput, dan berkata, kalau begitu aku akan melihat sendiri. Semakin kuat lawan, semakin besar tekanannya, dan semakin besar kemungkinan dia akan memahami Sword Heart. Sword Heart, tahap ketiga dan tertinggi di jalur pedang, tetapi berbeda dari Sword Rai, itu tidak perlu dibangun atas dasar pemahaman Sword Qi dan Sword Rai. Itu disebut tahap ketiga karena lebih mudah untuk memahami hati pedang setelah membentuk dua lainnya. Namun, ini bukan tanpa syarat. Ling Han sudah membentuk pedang Rai. Semakin tinggi budidayanya, semakin kuat akan, tetapi tidak peduli seberapa kuat itu menjadi, dia tidak akan bisa secara alami mencapai hati pedang. Sword Heart adalah jenis pemahaman yang benar-benar baru. Ling Han penuh percaya diri. Dia pernah menerima niat pedang Feng Po Yun, dan sedikit saja Sword Heart pendekar pedang ini memberinya arah yang jelas. Itu bukan meniru Sword Heart milik Feng Po Yun, tetapi membiarkannya tahu apa itu Sword Heart dan bagaimana menjalani jalan ini. Ayo, beri aku tekanan. Ling Han tersenyum dan memprakarsai serangan itu, menyodorkan rumput di tangan, dan langsung, Sword Rai terbakar, menyilaukan mata. Su Xiuran jelas tidak akan takut untuk melawannya, dan menyerang dengan pedang di tangan sambil juga mengerahkan sabre Rai, menebas ke arah Ling Han. Ling Han melompat ke langit. Ayo bertarung dengan tak terkendali di langit. Salah, ini tidak pernah duel, tapi eksekusi kamu. Su Xiuran mengikuti ke langit dan mengayunkan rumput berulang kali. Sinar saber terjalin dan menari di langit, sangat menakutkan. Ling Han mengerahkan langkah peri iblis, dan dengan restu dari surga ke-9 petir, kecepatannya cepat seperti hantu, sangat aneh. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah kecepatan lari Su Xiu tidak kalah dengan miliknya. Rupanya, meskipun dia tidak mempelajari Thunderclap Ninhaven, dia juga menguasai seni gerakan yang mengejutkan, yang memungkinkan kecepatannya untuk melintasi tingkat, nyaris tidak bisa dibandingkan dengan para elit Heaven Tier. Ini membuat kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatan Ling Han. Kedua orang itu bertarung dengan kecepatan, bergerak dengan kecepatan yang sebanding dengan para elit Heaven Tier, cepat ke titik di mana orang-orang di bawah bahkan tidak bisa menangkap mereka dengan mata telanjang. Orang-orang dengan kekuatan agak rendah bahkan mulai muntah. Tekanan pada Ling Han sangat besar. Setiap langkah disertai dengan bahaya kematian. Apa itu sabre heart?
inti dari seni bela diri adalah sama, memungkinkan kemampuan sensorik seni bela diri untuk meningkat ke tingkat yang menakutkan. Tidak peduli dari mana serangan itu datang, mereka bisa menangkapnya segera, dan mereka juga bisa merebut titik lemah lawan, melepaskan serangan tercepat dan terberat. Dengan kata lain, tidak peduli bagaimana Ling Han menyerang, Su Xiuran bisa bereaksi segera, dan serangannya akan sepenuhnya tanpa jejak. Di atas, Su Xiuran memiliki kultivasi di tingkat yang lebih tinggi. Ia memiliki keunggulan yang jelas dalam kekuasaan, dan setiap serangan pedang miliknya mematikan, sangat menakutkan. Yang menguntungkan Ling Han adalah fisiknya yang hebat, bahkan jika dia dipukul sesekali, sabre Rai hanya akan membuka kulitnya, dan tidak pernah menyakiti meridiannya. Dengan beredarnya gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, luka-lukanya akan segera sembuh. Hu Niu tidak akan tertawa dan bercanda untuk pertama kalinya, wajahnya yang kecil tegang. Ling Han jelas tidak lebih buruk dari Su Xiuran, tapi ada celah besar dalam kultivasi. Setelah semua, Ling Han, pergi mengalahkan orang ini. Hu Niu tiba-tiba mengangkat tinjunya yang kecil dan bersorak pada Ling Han. Chapter 708. Ling Han dan Su Xiuran bertempur dengan sengit. Di langit adalah sabre Rise dan Sword Rise yang menakjubkan, membuatnya seolah-olah langit akan runtuh dan bintang-bintang akan jatuh. Sebaliknya, Yao Hui Yue dan pertarungan golem segera memucat dibandingkan. Meskipun mereka juga raja di antara raja-raja, mereka jelas jatuh tak seberapa dibandingkan dengan Ling Han dan Su Xiuran. Bahkan jika semua orang tidak bisa menangkap angka Ling Han dan Su Xiuran, mereka masih memperhatikan pertempuran mereka. Setidaknya, kilatan sinar saber dan sinar pedang bisa terlihat, bertabrakan dengan sengit satu sama lain di langit. Su Xiuran tiba-tiba berhenti menyerang, dan berkata, "Saya sekarang agak menyukai bakat Anda. Ling Han, jika Anda memasuki sekte saya dan mengakui saya sebagai guru Anda, saya dapat mengampuni Anda." Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Aku menggunakan pedang, dan jika aku pergi ke sekte absolut saber, apakah kalian berencana untuk mengubah namamu menjadi sekte pedang absolut dan belajar pedang dari aku?" Su Xiuran berkata dengan datar, "Kamu telah menyimpang dari esensi. Seni bela diri dunia semuanya terhubung, jadi apa perbedaan antara pedang dan pedang? Baiklah, kalau begitu kamu bisa menggunakan pedang mulai sekarang," kata Ling Han sambil tersenyum. Su Xiuran terdiam sesaat, dan berkata, "Hari ini, aku akan memenggalmu. Kamu sudah mengatakan kata-kata itu. Dari kelihatannya sekarang, tidak ada bedanya dengan kentut," kata Ling Han. Su Xiuran mengabaikan ejekannya dan hanya mengeluarkan pedang. Beberapa orang langsung tertawa. Jika Su Xiuran mengeluarkan alat roh ke-10 tingkat, semua orang pasti tidak akan terkejut. Sebagai murid yang paling menonjol dari generasi ini dari Sekte Absolut Sabre, dan bahkan Master Sekte masa depan, apa yang akan sangat aneh tentang memiliki alat roh ke-10 tingkat? Namun, pedang ini bukanlah alat roh tingkat ke-10, tetapi pedang patah yang sangat tidak enak dilihat. Jika ini adalah pedang yang berharga, maka akan ada terlalu banyak pedang yang berharga di dunia. Ling Han, bagaimanapun, tampak muram ketika dia mengarahkan matanya pada pedang yang rusak itu, dan berkata, "Apakah itu barang antik? Itu barang antik." Su Xiuran mengangguk, dan mengelus pedangnya dengan jarinya, menampakkan pandangan linglung. "Sejak usia 5 tahun, aku selalu menemani pedang ini, tapi aku masih belum menerima pengakuan penuh sampai sekarang." "Pengakuan?" Ling Han terkejut, dan berkata, "Roh alat belum mati, pedang ini sangat rusak. Apakah alat roh masih ada? Jika tidak ada roh alat, tidak akan ada pengakuan." Su Xiuran menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Roh alat telah lama mati, tetapi orang yang menggunakan pedang ini pada waktu itu terlalu kuat, begitu kuat sehingga bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masih ada sedikit pun niat pedangnya di dalam saber. Tanpa pengakuan dari niat saber ini, tidak mungkin untuk mengerahkan kekuatan terkuatnya." Semangat juang Ling Han terbakar. Sambil tersenyum, dia berkata, "Kalau begitu aku akan mengalaminya. Mungkin juga memberitahumu, nama pedang ini adalah
Absolut sabar. Susiuran tiba-tiba mendongak ketika lampu pedang yang tak berujung meledak dari matanya. Sabre mutlak, apakah absolut sabre sekte dinamai karena itu? Tidak, tidak, tidak. Alam surgawi juga memiliki absolut saber hall atau absolut saber palace, sekte sejenis. Ngomong-ngomong, itu dinamai menggunakan ungkapan saber absolut. Jadi mungkinkah itu juga karena pedang ini? Elit mana yang pernah menggunakan pedang ini? Pendiri sekte absolut sabre sekte dewa. Ekspresi Ling Han lebih serius sekarang. Ini sangat mungkin menjadi alat surgawi yang rusak. Dia mengeluarkan Demon Bird Sword dan membentuk formula pedang dengan tangan kirinya, bersiap untuk beraksi. Hong, rambut hitam Susiuran tiba-tiba bergulung saat dia menatap Ling Han. Ekspresinya menjadi liar. Pedang belang-belang mulai memancarkan sinar seolah-olah makhluk tertinggi akan keluar dari pedang, membuat semua orang merasa terengah-engah dan tanpa sadar mulai membungkuk. Ling Han menyalakan 4 pola seperti urat pada pedang kelahiran iblis. Tetapi yang mengejutkannya, lebih banyak pola seperti pembuluh darah yang menyala sendiri. Alat roh ke-10 tingkat diaktifkan sendiri. Seperti yang diharapkan, niat pedang di dalam pedang yang rusak itu terlalu menakutkan. Merah asteris pemulihan pedang kelahiran iblis itu membuat alat roh ini merasakan ancaman besar. Jika tidak melawan dengan semua kekuatannya, itu akan hancur. Seberapa mengerikan alat roh ke-10 tingkat penuh? Itu setara dengan elit Shattering Void Tier. Ini berarti bahwa Susiuran yang memegang absolut saber memenuhi syarat untuk melawan elit Shattering Void Tier, pikiran yang benar-benar mematikan. Apa sebenarnya pedang ini? Itu jelas tanpa roh alat, dan bahkan pola seperti vena pada pisau tidak lagi menyala. Itu hanya tersisa dengan sedikit pun saber niat pengguna pertama, tapi masih kuat sampai tingkat yang tak terbayangkan. Bagaimana jika budidaya Susiuran bahkan lebih tinggi? Ekspresi Ling Han tegas. Dia berkomunikasi dengan menara hitam, mengatakan, "Menara kecil, apa pendapatmu tentang pedang itu? Lebih dari cukup untuk membunuhmu," menara kecil berkata dengan tenang. "Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang menyenangkan? Jika aku menunjukkan kekuatanku, aku bisa menghancurkan segalanya," kata menara kecil. Ling Han terdiam. Orang ini akan menghancurkan segalanya di setiap belokan. Dia menghela nafas. "Aku tahu kamu sangat kikas. Tetapi bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lebih relevan?" Menara kecil berhenti sebentar, dan berkata, "Kamu bisa menggunakan dorongan kekuatan. Dikombinasikan dengan pedang kelahiran setan, kamu akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Jika tidak, kamu sangat mungkin akan dibunuh." Ling Han kehabisan akal. Dia telah maju ke spiritual infantier dan bisa menggunakan kekuatan menara hitam lagi. Tetapi untuk menggunakannya di tempat ini, dia merasa itu agak tidak layak. Namun, untuk membuatnya lari, maka itu akan menjadi lebih tidak menyenangkan. "Baiklah, beri aku dorongan kekuatan." Dia segera mengambil keputusan. Susiuran mengeluarkan pedang itu benar-benar curang, hanya elit Shattering Void Tier yang bisa menekannya, dan bahkan prajurit Heaven Tier harus mengambil jalan memutar. Bagaimana dia akan menolaknya tanpa menggunakan langkah pamungkasnya? Hong, sebuah kekuatan besar melonjak dan aura Ling Han segera mulai meroket, langsung menerobos batas tingkat bayi spiritual, maju ke tier transformasi dewa, dan meroket sampai ke lapisan ketiga sebelum berhenti. Ling Han tidak berhenti dan mengeluarkan pil 5 jade Black Revolusi terakhir dan menelannya, meningkatkan kekuatan pertarungannya lagi oleh 8 bintang. Sekarang, kecakapan bertarungnya tak terbatas di dekat Shattering Void Tier. Tahap puncaknya di kehidupan sebelumnya, dengan penggunaan obat-obatan, masih belum sebagus sekarang. "Ayo berperang!" Ling Han mengaktifkan pedang kelahiran setan dan menyerbu menuju Susiuran. Susiuran jelas tidak takut dan menggunakan pedang untuk menangkis. Peng, dalam pertukaran pukulan, Susiuran langsung dikirim terbang. Tetapi noda darah juga muncul di pipi Ling Han, darah segar menetes. Semua orang terkejut dan bingung. Sebelumnya, Susiuran jelas memiliki keunggulan dalam kekuasaan, jadi mengapa sekarang terbalik? Namun meski begitu, Ling Han masih terluka oleh sabre Rai, meskipun tidak berat. Tetap saja, luka adalah luka. Ling Han menyentuh wajahnya dan tangannya penuh darah.
Meskipun scroll surga yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, darah masih menetes. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Niat pedang di Absolute Sabre terlalu kuat, penuh dengan kehancuran, menghentikan pemulihan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Jika Ling Han memasuki menara hitam sejenak dan meminjam kekuatan menara hitam, dia akan dapat dengan mudah menyelesaikan niat pedang ini. Tapi Ling Han tidak punya niat untuk melakukannya sama sekali. Dia sudah lama tidak terluka, dan pengalaman langka ini bisa membuatnya merasakan tekanan antara hidup dan mati. Dia mengeluarkan teriakan perang dan menyerang Su Xiuran sekali lagi. Hong, 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 kedua jenius hebat melakukan pertukaran sengit. Chapter 709. Namun, pada tahap saat ini, Ling Han dan Su Xiuran bukan yang memimpin pertempuran pedang kelahiran setan dan pedang absolut. Niat bela diri dalam Demon Bird Sword sudah pulih, menolak niat saber absolut saber yang menakutkan. Jika tidak, pedang kelahiran iblis bisa dipotong setengah sekarang. Kedua senjata ini adalah Shattering Void Tier, dan dengan perbandingan itu, tidak peduli seberapa anehnya Ling Han dan Su Xiuran, mereka bukan lagi protagonis. Namun, peran mereka bukan untuk diabaikan. Tidak peduli yang mana dari mereka yang mati dalam pertempuran, pedang kelahiran setan atau pedang absolut juga akan kalah, dan pertempuran ini jelas akan berakhir. Ding, 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 dalam bentrokan sengit, torehan berukuran beras yang tak terhitung jumlahnya sudah muncul di pedang kelahiran iblis. Dan meskipun Absolute Saber telah compang camping di tempat pertama, itu tidak rusak lebih jauh, tampaknya menjadi takik lebih baik. Kerusakan seperti itu bukanlah masalah besar selama senjatanya dipelihara. Spirit Tool ke-10 tingkat dapat sepenuhnya pulih seperti seniman bela diri, memiliki kemampuan penyembuhan yang cukup. Syaratnya adalah bahwa pola seperti vena di atasnya tidak hancur. Ini adalah kunci mengapa alat roh adalah alat roh. Terbukti, dalam bentrokan antara peralatan roh, pedang absolut menekan pedang kelahiran iblis, tetapi kekuatan Ling Han pada gilirannya menekan kekuatan Su Xiuran, memberinya tekanan yang cukup, jadi dia tidak bisa sepenuhnya merah ***** maksud pedang di dalam saber absolut, menarik kecakapan pertempuran kedua belah pihak ke standar yang sama lagi. Ini benar-benar tidak menguntungkan bagi Ling Han. Dia mengandalkan dorongan kekuatan menara hitam dan obat-obatan untuk mendapatkan kecakapan pertempurannya saat ini, dan begitu budidaya turun, dia dan pedang kelahiran iblis jelas akan benar-benar ditaklukkan sama sekali bukan kabar baik. Ling Han mungkin juga tidak mengendalikan pedang kelahiran setan. Alat roh ini sudah diaktifkan kembali dengan sendirinya dan benar-benar bisa bertarung sendirian. Dia mengeluarkan Sunset Bow dengan alasan tidak bisa menggunakan Three Styles of Black Origin. Memanah saat ini adalah gerakan pembunuh terkuatnya. 3 kekuatan mistis berkumpul secara bersamaan saat Ling Han menembakkan panah. Siu, panah tajam berubah menjadi seberkas cahaya, menembaki Su Xiuran. Su Xiuran mengacungkan pedangnya, dan pada akhirnya, Absolute Saber benar-benar menghantam poros panah, dengan mudah mengiris setengah panah berharga ini ditempa dengan logam langka 8 tingkat. Setelah panah ini diatasi, keduanya terkejut. Ling Han jelas terkejut dengan reaksi Su Xiuran. Kecakapan pertempurannya saat ini mencapai batas tier surga, dan panah bintang naga pemusnahan yang ditembakkan masih diblokir oleh Su Xiuran. Su Xiuran bahkan lebih terkejut karena dia bukan orang yang menjatuhkannya, itu adalah niat pedang di dalam Absolute Sabre yang memblokirnya. Jika itu dia pasti sudah tertembak panah. Menakutkan, keduanya saling melabeli lawan yang tidak bisa diremehkan. Setelah ini, mereka tidak lagi menyerang. Aku harus mengoreksi diriku sendiri, kamu memang lawan yang langka, kata Su Xiuran sambil tersenyum. Seperti yang terjadi, aku tidak bisa membunuhmu. Dia agak jujur. Ling Han juga tersenyum, dan berkata, aku juga tidak bisa membunuhmu. Kalau begitu mari kita berhenti sementara. Su Xiuran menyingkirkan Absolute Sabre. Lain kali kita bertemu, jika kemajuanmu tidak cepat, maka kamu hanya akan dibunuh olehku. Juga, kata Ling Han. Su Xiuran tidak melihat yang lain, dan hanya melangkah di langit dan pergi.
Ling Han menatap punggungnya untuk waktu yang lama sebelum mendarat. Kecakapan pertempurannya dinaikkan oleh kekuatan menara hitam dan pil obat, tetapi apakah pertempuran Susiuran benar-benar miliknya sendiri? Tentu saja tidak. Dia pasti tidak bisa menggunakan Absolute Sabre terlalu lama, yang merupakan alasan mengapa dia mundur begitu tegas. Jika kedua belah pihak terus berjuang, itu akan menjadi masalah melihat kartu truf siapa yang bisa bertahan lebih lama, dan hidup dan mati akan langsung diputuskan saat keduanya tidak bisa. Inilah yang tidak ingin dilihat oleh mereka berdua. Jadi, Susiuran proaktif menghentikan pertarungan, dan Ling Han juga tidak agresif. Kakak ipar, sial. Li Fengyu bergumam. Pertempuran tadi hampir membuatnya gila. Satu berada di tier bayi spiritual, dan yang lainnya berada di tier transformasi dewa. Tetapi keduanya menunjukkan kecakapan pertempuran dari tier void hancur. Ling Han menyingkirkan pedang kelahiran setan. Alat roh ini memiliki banyak torehan dan membutuhkan makanan yang tepat untuk jangka waktu tertentu. Dia jelas tidak bisa melakukannya di budidaya tier bayi spiritual, tetapi menara hitam bisa. Selamat, Brother Ling, mendaki ke puncak yang lebih besar lagi. Wenren Kian berkata dengan tulus. Jika Ling Han mengalahkan Raja Saber Kecil hanya membuat orang berpikir dia sulit dikalahkan, maka pertempuran barusan akan cukup untuk membuat semua orang jenius putus asa. Ling Han dan Susiuran sudah meninggalkan apa yang disebut jenius jauh di belakang, mencapai ketinggian yang terakhir hanya bisa memandang ke atas. Di langit, pertarungan roh batu dan Yao Huiyue juga berakhir dengan dasi, dan hasil seperti itu membuat wajah Yao Huiyue menjadi marah. Dia hanya berbalik dan pergi, tidak punya wajah untuk berbicara dengan Zhu Xuan'er. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan boneka Ling Han, jadi apakah dia masih memiliki wajah untuk menantang Ling Han? Pergi. Ling Han memimpin semua orang di jalan mereka, tetapi tidak bertemu dengan Kaisar Hujan dan Murong King, hanya membawa Yuan Chenghe bersamanya. Semua orang melangkah di permukaan laut, dan dengan kekuatan mereka hanya perlu meminjam sedikit tenaga untuk bisa berjalan cepat di atas air. Meskipun pertempuran telah berakhir untuk sementara waktu, semua orang masih terus berbicara tentang Ling Han dan Susiuran. Itu benar-benar terlalu menakjubkan, dan membuat mereka berdiskusi dengan antusias dan tidak bisa berhenti. Wilayah laut ini sangat besar dan tidak memiliki pulau apapun, sehingga mereka hanya bisa mempercepat perjalanan, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berhenti makan. Hal yang baik adalah bahwa setelah naik ke tingkat bunga mekar, makanan dan minuman bukan suatu keharusan, memiliki efek tetapi tidak berarti menjadi substansial. Mereka terus-menerus di jalan dan pemandangannya sama, sehingga semua orang menjadi semakin bosan, tidak lagi berbicara dan hanya ingin meninggalkan wilayah laut ini dengan cepat. Peng, tiba-tiba, ombak pecah sebagai tentakel yang sangat tebal keluar, memukul ke arah Ling Han dan yang lainnya. Ling Han menyambutnya dengan pukulan. Sosok langsingnya benar-benar tidak proporsional di depan tentakel raksasa ini. Peng, dia segera dikirim terbang, tetapi tentakel itu juga berhenti sedikit, memberi waktu yang lain untuk menyebar. Ini bukan pertama kalinya mereka mengalami serangan mendadak di laut, tapi serangan mendadak ini adalah yang paling kuat dari semua sejauh ini. Binatang tingkat transformasi dewa, Ling Han terbang kembali. Kekuatannya tidak sebanding dengan itu, tetapi fisiknya terlalu kuat, tidak takut bertarung langsung. Binatang ini tidak mengungkapkan tubuh aslinya, dan hanya melambaikan tentakel. Sepertinya gurita, orang menebak. Semua orang terutama tinggal di darat, dan memiliki sedikit kontak dengan laut, yang merupakan wilayah milik orang-orang laut. Siu. Tentakel itu menyerang lagi, dan laut bergelombang saat tentakel lain muncul, menyerang juga. Dengan kekuatan tier transformasi dewa selain jumlah itu, kekuatan yang menyerang pasti mencapai puncak tier transformasi dewa. Tidak ada yang berani menghadapinya secara langsung, bahkan Rock Spirit tidak berani menerimanya. Hanya orang aneh seperti Ling Han yang memenuhi syarat untuk bertukar pukulan dengannya. Gurita bakar Huniu bersorak dan terbang menuju tentakel besar. Menilai dari pendiriannya, dia akan dengan paksa memotongnya. Kelinci itu melambai dan berkata,
bawakan sepotong paman kelinci." Ling Han tertawa keras, melepaskan Demon Bird Sword, dan menyerbu. Seekor binatang tier dewa transformasi jelas adalah hal yang sangat tonik. Jadi bagaimana dia bisa kehilangan itu setelah melihatnya? Chapter 710. Semua orang bertarung melawan monster tentakel. Ling Han jelas merupakan kekuatan utama selain dia. Tidak ada orang lain yang bisa menahan cambuk binatang itu. Setelah dia memblokir serangan monster tentakel, Hu Niu dan yang lainnya memanfaatkannya untuk melepaskan kekuatan mereka, memotong binatang buas ini dan mengumpulkan dagingnya. Namun, pertahanan monster besar ini mencengangkan, dan pedang sama sekali tidak berguna. Itu licin seolah dilapisi dengan lapisan minyak, dan memiliki elastisitas yang sangat baik, yang juga memiliki efek menetralisir kekuatan serangan musuh. Hanya 2 orang yang bisa mengancamnya, Ling Han dan Hu Niu. Ling Han memiliki Demon Bird Sword yang sangat tajam, dan Hu Niu memiliki cakar tajam yang bisa merobek kulit monster tentakel, merobek sepotong besar daging sekaligus. Itu adalah tingkat kekerasan yang benar-benar menghebohkan. Tikus yang mencari emas menyusut di lengan Zhu Xuan-er dan menutupi matanya dengan cakar kecilnya, tidak berani menonton lagi. Gadis kecil ini terlalu biadab dan ganas, dan dia terus-menerus memikirkan dagingnya, memikirkannya sangat menakutkan. Monster tentakel sangat marah, meningkatkan bahkan lebih banyak tentakel untuk menyerang Ling Han dan Hu Niu, tetapi hanya memiliki total 8 tentakel. Melambai mereka, itu mengaduk laut dan menggulung tsunami setinggi setidaknya 30 meter. Binatang ini benar-benar luar biasa. Tentakel yang terungkap di atas permukaan laut saja memiliki panjang lebih dari 300 meter, dan bagian-bagian di dalam air itu pasti lebih besar, dengan mudah mengaduk ombak pasang yang mengamuk. Ling Han ingin menyerbu ke laut untuk memotong tubuh asli tentakel ini, tetapi begitu dia berada di laut, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tekanan air secara mengejutkan sangat besar, menekannya sedemikian rupa sehingga tulangnya pun pecah. Jika dia menjelajah ke dasar laut, seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Setelah bertarung setengah hari, monster tentakel mundur dengan kekalahan pada akhirnya, meninggalkan tentakel panjang yang dipatahkan oleh Ling Han dan Hu Niu bersama-sama. 1 potong dengan pedang dan 1 robek dengan cakar, dan secara paksa menyimpan tentakel raksasa monster itu. Jika tidak, monster besar itu mungkin tidak mundur. Melihat Ling Han menyimpan tentakel di menara hitam, Wenren Qian, Li Siblings, dan Yuan Chenghe terdiam. Seberapa besar alat spasial orang ini bisa menyimpan tentakel sebesar itu? Ada ikan bakar untuk dimakan. Hu Niu tersenyum senang. Mereka maju. Itu jelas bukan tempat yang cocok untuk memanggang ikan, jadi mereka harus menunggu sampai mereka tiba di darat jika mereka ingin memasaknya. Namun, pada hari kedua, mereka segera menghadapi serangan kejutan monster tentakel itu lagi, dan itu benar-benar menumbuhkan kembali tentakel yang telah terputus pada hari sebelumnya. Dapat dilihat dengan sangat jelas bahwa tentakel itu agak lebih pendek, dan warnanya lebih cerah. Jika tidak, Ling Han dan yang lainnya pasti akan berpikir bahwa ini adalah monster tentakel lainnya. Hasil dari pertempuran adalah bahwa monster tentakel lagi menyumbang tentakel yang disimpan di saku Ling Han. Pada hari ketiga, itu datang lagi, dan kemudian meninggalkan tentakel lagi. Semua orang terdiam. Apakah Anda datang untuk berburu atau memberi hadiah? Pada hari keempat, binatang tentakel ini datang seperti yang diharapkan. Kali ini, Ling Han dan yang lainnya sudah membuat rencana sebelumnya. Setelah Ling Han merusak rakasa tentakel dengan Annihilating Dragon Star Arrow, Rock Spirit dan Hu Niu akan bergabung untuk mengambil tentakel, dengan paksa menyeretnya keluar dari dasar laut. Itu adalah Leviathan Absolut, tentakelnya benar-benar mencapai lebih dari 15.000 meter dari tubuhnya. Yang mengejutkan semua orang, sementara mereka mengira ini adalah gurita super besar, tubuh lelaki besar ini benar-benar menyusut menjadi cangkang kerang. Kerang-kerang ini jelas luar biasa besar, dengan tubuh sepanjang 300 meter seperti istana bawah air. Ketika pertempuran bergeser ke langit, kehebatan pertarungan monster tentakel menurun drastis, dan itu dikekang oleh semua orang. Akhirnya, 8 tentakelnya terputus,
tanpa memberinya waktu untuk menumbuhkannya kembali, dan kemudian cangkangnya hancur terbuka karena terkoyak-koyak. Semua orang berteriak kaget, melihat mutiara besar di tengah cangkang kerang. Bahkan di kejauhan, roh Ki di dalam mutiara bisa dirasakan, menenangkan orang seolah-olah mereka bisa memahami kebenaran seni bela diri dengannya. Butuh setidaknya 1000 tahun untuk mutiara sebesar ini, kan? Li Fengyu menebak. Wenren kian-kian menggelengkan kepalanya, dan berkata, jelas lebih dari itu. Aku telah melihat mutiara milenium, yang hanya seukuran kepalan tangan. Yang ini, kira-kira seukuran batu kilangan. Ling Han juga mengangguk. Dalam kehidupan sebelumnya, ia juga melihat beberapa mutiara milenium, yang digiling menjadi bubuk dan ditambahkan ke bahan-bahan untuk meningkatkan efek pembentukan pil. Mereka seukuran kepalan tangan, jauh dari yang ini. Semakin lama hidup, semakin jarang mereka. Kerang raksasa ini hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mungkin beberapa ribu atau lebih dari 10.000 tahun, katanya. Menurut dugaanku, kerang raksasa ini ditangkap oleh monster tentakel ini, dan cangkangnya juga diambil alih, dengan itu perlahan-lahan mencerna kekuatan mutiara. Itu bisa menumbuhkan anggota badan baru dengan sangat cepat karena itu adalah keahliannya sendiri dan karena manfaat yang diberikan mutiara ini. Zhu Xuan'er terkejut, dan berkata, dengan kata lain, mutiara ini pada awalnya bahkan lebih besar, seharusnya begitu. Ling Han mengangguk. Kita menjadi kaya, seperti mutiara besar, berapa banyak kristal asal yang bisa dijual dengan itu? Mata Li Fengyu penuh dengan bintang yang berkilau. Harta karun seperti itu, kamu benar-benar akan menggunakannya untuk ditukar dengan origin crystals? Yuan Chenghe mencibir. Sempit seperti tikus yang mencari emas langsung kesal. Kapan bayi ini menyinggung Anda? Itu menatap Yuan Chenghe, menggertakkan giginya dan ingin menggigitnya. Ling Han tertawa keras, dan berkata, kita harus berterima kasih kepada binatang buas ini. Tidak hanya memberi kita daging-daging dalam jumlah besar, tetapi juga mutiara-mutiara yang berharga. Aku pikir ini adalah satu-satunya di seluruh negeri yang luas. Awalnya ada sangat sedikit kerang yang bisa hidup selama 10 milenium. Biasanya, umur mereka beberapa ratus tahun, dan untuk menghasilkan mutiara berharga Myrietes, itu tidak hanya harus memiliki umur panjang, tetapi juga beruntung, tidak disakiti oleh makhluk hidup selama masa itu. Kerang tua ini akhirnya tidak luput dari nasib dimakan. Tentakel monster tentakel serba bisa meresap, dan itu bisa menyusup ke cangkang kerang tua yang tertutup rapat, menyerap semua dagingnya, pasti bertemu kutukannya. Ling Han menyimpan mutiara itu. Mutiara ini terlalu berharga, dan jika dihancurkan, setidaknya setengah esensi di dalamnya akan hilang. Itulah yang akan dilakukan orang bodoh. Dia mengambil mutiara dan memberi Li saudara dan Wenren kian-kian cairan roh sebagai kompensasi. Semua orang senang. Setelah semua, membunuh monster tentakel terutama adalah karya Ling Han dan Hu Niu. Yuan Cheng dia tidak mendapatkan apa-apa, tapi dia tidak senang. Ini karena Ling Han memperlakukannya sebagai miliknya sendiri, dan membagi sesuatu dengannya akan memperlakukannya sebagai orang asing. Sikapnya juga berubah, mulai dari tidak yakin untuk sekarang sepenuhnya diyakinkan, dan itu terutama karena dia melihat kesenjangan antara dia dan Ling Han. Pada saat ini, 3 orang terbang dari jauh, tampaknya dengan target yang jelas dalam pikiran. 2 tua dan 1 muda. Kedua orang tua itu berada di tingkat transformasi dewa, dan anak itu berada di tingkat bunga mekar. Namun yang kedua berjalan dengan mengejutkan di depan, sesuatu yang tampak agak tidak biasa. Dunia seni bela diri adalah yang paling khusus tentang urutan kekuasaan. Serahkan mutiara berharga itu, dan kalian bisa tersesat, perintah anak muda itu. Ketika tatapannya disapu Zhu Xuan'er, matanya tidak bisa membantu tetapi menembakkan cahaya. Dia menunjuk dan melanjutkan, dia tetap, hore, kami akan menjualnya kepadamu. Hu Niu segera bertepuk tangan setuju. Dan kata lama untuk 10.000 tahun, berasal dari bahasa Yunani kuno dan lama tidak digunakan dalam bahasa Inggris. Tetap saja,
Membosankan untuk menggunakan 10.000 tahun atau 10.000 tahun mutiara atau apapun, jadi di sini Anda memilikinya. Bersambung ke chapter 711. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.